Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih bisa melanjutkan materi kita, ya. Materi IPA kita pada hari ini. Adapun materi IPA kita pada hari ini yaitu tentang teknologi perkembangan pada tumbuhan. Ya. Teknologi perkembangan pada tumbuhan. Nah, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan itu terdiri dari beberapa, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan hidroponik. Nah, hidroponik ini merupakan cara penanaman tumbuhan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air, ya, tanpa menggunakan tanah, ya. Nah, mungkin ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dia medianya itu tanpa menggunakan tanah, ya. Jadi medianya itu adalah air, ya. Medianya adalah air yang berisi nutrisi dan mineral, ya. Nah, yang berisi nutrisi dan mineral, ya. Nah, jadi di sini tanaman yang sering dipakai dalam untuk hidroponik, ya, itu contohnya paprika, tomat, timun, terong, selada, ya. Nah, ini dia tanpa menggunakan tanah, ya. Medianya itu tanpa menggunakan tanah. Nah, jadi media nah, seperti itu dia, ya. Nah, jadi nanti tanaman ini dia akan menyerap nutrisi, ya, menyerap nutrisi itu dari air tersebut, ya, dari air tersebut, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Inilah dia gambarnya. Nah, jadi di dalam air itu bisa juga ditambahkan dengan kerikil, ya. Tambahkan dengan kerikil, tambahkan dengan spons, serbuk kayu, ya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya tanaman tersebut tidak jatuh, kan seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya vertikultur, ya, vertikultur. Nah, apa itu vertikultur? Vertikultur itu dia adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal, ya. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman, ya. Untuk meningkatkan jumlah tanaman. Nah, jadi teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas, ya. Nah, ini dia, ya, gambarnya, ya, untuk teknik budidaya tanaman secara vertikultur, ya, dengan instalasi bertingkat. Nah, kemudian
Kemudian ya, kita masuk ke kultur jaringan ya. Nah, kultur jaringan ini merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur atau zat pengatur hormon ya. Nah, jadi bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun ya. Nah, jadi banyak jenis tumbuhan dapat dikembangkan dengan metode ini ya. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi ini diambil ya satu bagian tanaman ya, berupa selnya atau jaringan atau organnya. Kemudian bagian tanaman tersebut ditumbuhkan ya dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur hormon pertumbuhan ya. Nah, bagian tanaman ini dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas bahwasanya perkembangbiakan secara hewan itu terjadi secara aseksual dan secara seksual. Kalau dia secara aseksual artinya tidak terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau dia perkembangbiakan pada hewan secara seksual, yaitu apa? Terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, jadi kalau misalkan teknologinya ya, nah itu pernahkah ya mendengar istilah kawin suntik? Nah, kawin suntik itu bisa juga diistilahkan dengan inseminasi buatan ya, inseminasi buatan. Nah, ini yaitu dengan cara memasukkan sperma ya atau semen dari sapi jantan ya, semen dari sapi jantan yang unggul ya, cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia ya. Jadi sperma ya dari sapi jantan yang unggul dimasukkan ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia ya. Nah, inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan. Jadi spermanya itu sudah dibekukan dengan menggunakan alat suntikan ya. Jadi disuntikkan ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina ya. Nah, inseminasi buatan itu memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi ya, memperbaiki kualitas anakan sapi ya. Nah, perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas ya, sebagai penghasil
daging yang berkualitas. Silakan untuk sapi potong ya. Nah, contoh untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang lebih baik, ya, dan berjumlah banyak. Nah, ini biasanya diambil dari sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India biasanya ya, untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Nah, jadi dia gambaran seperti ini ya. Inilah dia namanya inseminasi buatan ya. Nah, yang terakhir ya, materi kita yaitu penyebaran biji ya. Jadi untuk perkembangbiakan pada hewan dan pada tumbuhan, materi kita yang terakhir yaitu penyebaran biji ya. Nah, penyebaran biji ya. Penyebaran biji ya itu artinya apa? Artinya biji ya, biji suatu tumbuhan, biji dari suatu buah tumbuhan ya, itu kan nanti bisa tumbuh ya kan, bisa tumbuh. Nah, jadi tumbuhnya itu bisa di sekitar pohon, bisa di sekitar induknya ya, pohon induknya bisa di sekitar, bisa jauh dari pohon induknya ya. Pernahkah kamu menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Nah, mengapa demikian? Nah, itu disebabkan ya karena adanya penyebaran biji ya. Nah, setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji ya. Nah, setelah terjadi pertemuan antara pembuahan itu kan kemarin terjadi karena pertemuan serbuk sari dan kepala putik ya kan, sehingga dihasilkan biji kan begitu. Nah, jadi pada tumbuhan biji tertutup, angiospermae ya, angiospermae kan tumbuhan biji tertutup, itu diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Nah, jadi buah itu kan jatuh, misalkan buah rambutan misalkan kan jatuh. Nah, itu kan jadi terjadi penyebaran biji ya. Nah, penyebaran biji yang jauh dari induk itu akan menyebabkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Jadi bijinya tersebut kan dia jauh dari induknya, itu akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Nah, biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami ataupun dengan bantuan manusia ya. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia ya. Nah, proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Nah, di sini ada beberapa macam proses penyebaran biji ya. Nah, beberapa macam proses penyebaran biji ya. Yang pertama itu ada namanya anemokori ya. Apa itu anemokori ya? Anemokori yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin ya. Anemokori yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin.
ya. Nah, jadi proses penyebaran biji dengan bantuan angin disebut dengan apa? Anemokori. Nah, ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah biji kecil, ringan dan bersayap. Contohnya apa? Contohnya adalah dandelion, ya, dandelion. Nah, jadi itu bijinya kecil, ringan, ya, sehingga dapat diterbangkan angin. Ya, biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin. Ya, arah gerak biji mengikuti arah gerak angin. Ya, nah ini gambarnya, ya, bunga dandelion. Kemudian hidrokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan air. Nah, jadi di sini penyebaran bijinya itu dia dibantu oleh air. Ya, ada air. Nah, itu yang menyebarkan biji-biji tanaman tersebut, kan seperti itu. Nah, ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya dekat dengan daerah perairan, ya, misalkan di pantai, ya, ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah kelapa dan bakau, ya, kelapa dan bakau. Nah, biji kelapa tergolong biji tumbuhan yang berukuran besar, ya, dapat mencapai ukuran diameter 15 cm. Biji kelapa diselubungi oleh buah yang terdiri atas tempurung kelapa, sabut kelapa, dan kulit kelapa, ya. Meskipun ukurannya besar, buah dan biji kelapa dapat mengapung di air dan dapat mengalir mengikuti arus air. Kelapa dapat mengapung di air karena sabut buah kelapa memiliki banyak rongga udara. Ya, pada saat berada di air, sabut kelapa memiliki prinsip kerja seperti pelampung, sehingga kelapa dapat terapung. Nah, jadi diantaranya, ya, penyebaran biji dengan bantuan air itu pada kelapa, ya, pada kelapa. Kemudian zookori, ya. Nah, zookori itu yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan, ya. Zookori yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Nah, ini dibagi atas 4, ya. Yang pertama ada namanya entomokori, kemudian chiropterokori, ornitokori, dan mammokori, ya. Nah, kalau entomokori yaitu penyebaran biji dengan perantaraan serangga. Contohnya adalah wijen dan tembakau, ya. Nah, kemudian ada namanya chiropterokori, ya. Chiropterokori yaitu penyebaran biji dengan perantara kelelawar, ya. Contohnya jambu biji dan pepaya. Jambu biji dan pepaya, ya. Nah, kemudian ada ornitokori, penyebaran biji dengan perantara burung, ya. Penyebaran biji dengan perantara burung, ya. Tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat tercerna. Biji tersebut akan keluar dari tubuh burung bersamaan dengan kotoran burung. Contohnya pada tumbuhan beringin dan benalu, ya. Mammokori yaitu penyebaran biji dengan perantara mamalia. Nah, contohnya adalah apa? Hewan lunak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi, ya. Contohnya adalah hewan lunak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi, ya. Nah, kemudian ada namanya antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia, ya.
Nah, penyebaran biji dengan bantuan manusia itu disebut dengan antropokori. Nah, proses penyebaran dengan cara ini itu dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Sebagai contohnya adalah rumput, ya, rumput. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia terutama pada bidang pertanian ketika menanam padi, jagung dan tanaman lain. Jadi padi, jagung dan tanaman lain itu, ya, itu ditanam. Nah, itu kan dilakukan oleh siapa? Oleh manusia, ya kan? Oke. Ya. Jadi ya itulah dia, ya, untuk apa namanya? Penyebaran biji, ya, penyebaran biji. Nah, oke, mungkin itu saja, ya, materi kita pada hari ini, ya. Nah, untuk hari ini kita tidak ada soal kuis, ya. Jadi demikianlah, ya, anak didik kami kelas 9C dan 9D, ya, materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, ya, atas segala perhatian. Ustadz ucapkan terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.